Assalamualaikum Kak. Aku dari kelas 8 disuruh wali kelas buat kesini Kak. Oh iya deh, sini duduk. Aku mau ngasih informasi. Iya Kak. Oh iya, kamu namanya Bila ya? Iya Kak. Oke. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik remaja putri. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Talita Nabila Nurmada dari mahasiswa dari Universitas Berbagai Islambi. Di sini saya ingin menyampaikan tentang pencegahan anemia pada remaja putri, dan tujuannya itu untuk mengetahui atau mendalami tentang apa sih anemia itu, terus gejalanya anemia itu apa, dan penyebabnya anemia itu apa. Terus bagaimana sih cara mencegah anemia itu, dan cara mengonsumsi tablet tambah darah itu. Kenapa topik ini penting? Karena anemia ini terjadi pada remaja putri seperti kamu loh. Bagaimana sih penjelasan lebih lanjutnya? Kita lanjut ya. Iya Kak. Oke, ini yang pertama, dengan cara cegah anemia pada remaja putri ya. Lalu di sini terdapat daftar isi pengertian anemia yang tadi aku jelasin, gejala anemia, penyebabnya, lalu ada pencegahannya, dan poin pentingnya terjadinya anemia. Next, sebelumnya kamu tahu nggak sih apa itu anemia? Kurang tahu Kak. Oke, aku jelasin ya. Anemia itu adalah suatu kondisi di mana kadar hemoglobin atau disebut dengan Hb itu dalam darah lebih rendah dari nilai normalnya, atau jumlah sel merah lebih rendah dan nilai normal itu kelompok usia dan jenis kelamin tertentu. Seperti itu. Nah, lalu ada hemoglobin itu berfungsi membawa oksigen dan zat besi atau vitamin dan mineral ke otak dan jaringan tubuh. Lalu ada kadar Hb normal pada wanita itu kurang dari 12 gram. Oke. Lalu pada orang sehat, butir-butir darah mengandung hemoglobin. Nah, hemoglobin itu apa sih? Hemoglobin itu adalah sel darah merah yang bertugas untuk membawa oksigen serta zat gizi lain terganti di vitamin dan mineral ke otak dan kita jaringan tubuh, seperti itu. Lalu kenapa sih apa aja sih gejala anemia itu? Yang pertama, pasti kamu tahu kan, ini lesu, lemah, pusing pikiran, terus mata kunang-kunang dan gejala dan wajahnya pucat kan. Next, kenapa bisa lesu? Karena tubuh terasa tidak bertenaga atau mudah lelah makan setelah istirahat cukup. Lalu lemah itu kekuatan fisik itu menurun, sulit melakukan aktivitas sehari-hari yang biasanya mudah dilakukan. Lalu pasti setiap manusia pasti bakal ngerasain apa itu pusing kan. Nah, pusing itu sakit kepala ringan hingga sedang, sering terasa berputar-putar atau melayang. Next, ada mata berkunang-kunang, pandangan kabur atau seperti melihat titik cahaya, terutama saat berdiri tiba-tiba. Wajah pucat itu pasti dipandangnya sakit aja kan, belum tentu. Wajah kulit terutama pada wajah, bibir, dan bagian kelopak mata terlihat lebih terang dari biasanya. Next. Nah, kenapa sih kenapa remaja putri itu rentan terjadinya anemia? Anemia pada remaja putri itu dapat disebabkan oleh berbagai faktor di sekitarnya, yaitu pertama pendarahan hebatnya, lalu ada kemasan diet tidak sehat, kekurangan zat gizi, penyakit lain, lalu yang paling penting itu adalah pola makan tidak teratur. Dan kamu yang aku dengar kamu itu melakukan dan jarang mengonsumsi makanan yang sehat ya. Iya. Nah,
Pendarahan hebat itu termasuk menstruasi yang tidak teratur dan berlebihan karena setiap bulan remaja putri mengalami pengeluaran darah dan hemoglobin. Lalu ada kekurangan gizinya, kekurangan zat besi asam folat serta protein vitamin B12 dan vitamin C dalam tubuh. Penyakit lainnya itu seperti kayak malaria, infeksi cacing, leukemia atau penyakit kronis. Seperti itu bila kebiasaan diet tidak sehat itu membatasi makanan atau melakukan pantangan makanan untuk mendapatkan tubuh ideal dapat menyebabkan kekurangan zat gizi esensial. Pola makan yang tidak teraturnya itu sering jajan, tidak sarapan, mengonsumsi minuman yang menghambat penyerapan zat besi seperti teh atau kopi setelah makan. Itu dikurangi ya. Pembatasan makanan instan maupun junk food pasti kamu tahu kan, seperti makan burger, terus Coca-Cola, terus mie ayam yang pedas banget itu dan sebagainya. Next. Nah, bagaimana sih cara mencegah anemia pada remaja putri itu? Yang pertama, pasti mengonsumsi makanan yang seimbang, ya kan? Lalu yang kedua itu harus mengurangi minuman kopi. Nah, yang ketiga itu konsumsi buah-buahan yang paling sering, ya kan? Terus dia itu selalu sarapan, jangan ditunda. Pasti kalau kamu SMP pasti setiap harinya harus sarapan dong. Karena kamu katanya belakangan ini udah sarapan ya. Ya. Nah, bagaimana sih cara pencegahan gizi seimbangnya itu? Pencegahan anemia itu dapat dilakukan dengan memperhatikan pola makan dan status gizinya. Pastikan asupan gizi seimbang yang cukup, terutama zat besi melalui konsumsi makanan seimbang. Makanan 3 kali sehari dengan rentan waktu yang hampir sama, ditambah 2 makan dengan porsi kecil yang menyehatkan. Lalu kan pasti ada protein hewani, protein nabati, dan protein yang disertifikasikan. Yaitu kalau protein hewani itu daging merah, sapi, terus kamu tahu itu kan ya. Lalu hati ayam, ikan, dan sebagainya. Kalau protein nabati itu seperti kacang-kacangan, kayak tempe, terus tahu, sayuran hijau, bayam, terus sayur kan? Yang sekarang. Oke, lalu makanan yang disertifikasikan itu beberapa produk makanan seperti sereal, sarapan, susu seringkali sudah diperkaya dengan zat besi asam folatnya. Nah, next ada dan yang paling penting itu harus mengonsumsi tablet tambah darah itu untuk anemia ya. Nah, lalu kenapa sih harus minum tablet tambah darah itu? Pentingnya tablet tambah darah itu yaitu merekomendasikan fokus pada promosi dan pencegahan anemia remaja putri dan wanita subur melalui beberapa cara. Peningkatan konsumsi makanan kaya zat besi, terus juga ada suplemen, ada peningkatan sertifikasi bahan pangan dengan zat besi dan asam folat. Mengapa itu paling penting? Setiap bulan remaja putri itu pasti mengalami menstruasi ya kan, yang menyebabkan pengeluaran darah dan hemoglobin ini meningkatkan risiko kekurangan zat besi. Meskipun sudah mengonsumsi makanan bergizi, terkadang asupan zat besi dan makanan saja belum cukup untuk memenuhi kebutuhan tubuh, terutama pada masa pertumbuhan dan menstruasi. Tablet tambah darah ini membantu memastikan tubuh memiliki cadangan zat besi yang cukup untuk memproduksi sel darah merah dan mencegah anemia. Seperti itu. Bagaimana sih cara mengonsumsi tablet tambah darah itu yang paling benar? Yaitu pertama, mengonsumsi 1 tablet tambah darah setiap minggu untuk pencegahan, lalu atau sesuai anjuran tenaga kesehatan. Next, sebaiknya diminum setelah makan untuk mengurangi efek samping yang mual. Lalu hindari minuman tablet tambah darah bersamaan dengan teh, kopi, atau susu karena dapat menghambat penyerapan zat besinya.
Lalu yang terakhir itu dianjurkan tablet tambah darah dengan air putih atau jus buah itu boleh. Jangan kayak vitamin C seperti jeruk, karena vitamin C ini membantu penyerapan zat besi seperti itu. Iya kan? Setelah makan, lalu mengonsumsi tablet tambah darah dan hindari kebiasaan yang nggak boleh ya menunda makan. Nah, di sini ada poin penting. Ayo cegah anemia remaja putri. Nah, remaja putri itu pasti kamu tahu kan yang tadi dijelasin, generasi penerus bangsa yang memiliki peran penting di masa depan. Oleh karena itu penting sekali bagi untuk kalian menjaga kesehatan, termasuk mencegah anemia dengan memahami apa itu anemia, mengenai penyebab dan gejala-gejalanya, serta mengetahui cara pencegahannya melalui gizi seimbang dan mengonsumsi 1 tablet tambah darah. Seperti itu, ya kan? Agar lebih maju untuk menjadi remaja sehat dan produktif. Seperti itu bila penting banget ya. Kalau untuk dikurangi makanan seperti junk food, kayak burger dan kayak KFC dan semacam kayak itu, terus Coca-Cola itu untuk dihindari dulu ya, untuk agar peningkatan zat besinya. Nah, seperti itu. Atau ada yang perlu ditanyakan? Ada yang perlu ditanyakan? Iya kan ada yang perlu ditanyakan. Saya kan jarang makan, terus sering jajan instan. Setelah itu aku sering ngerasa pusing sama lemas. Apa itu tandanya saya anemia ya? Oke, pertanyaan bagus. Aku izin jawab ya. Jadi gini, kamu itu yang kamu pikir itu termasuk anemia. Karena kenapa? Karena yang pertama itu kamu mengonsumsi makanan, pola makan yang kurang teratur. Yang pertama kamu kurangnya tadi apa? Makan mie instan kan, terus juga kamu kekurangan vitamin, ya kan? Itu udah termasuk terjadinya anemia pada remaja putri. Yang seperti tadi saya jelaskan juga, itu kamu itu kekurangan darah dari hemoglobin yang harus kamu kurangi. Makan makanan mie instan, kamu harus mengonsumsi makanan yang teratur dan tidak boleh untuk menunda makanan. Kayak telat makan itu tuh sangat tidak dibolehkan, apalagi udah telat makan tapi kamu makannya mie instan dan jajanan kecil-kecilan seperti itu yang jarang banget makan nasi seperti itu. Intinya boleh makan mie tapi harus ada batasnya ya kan, dan mengurangi ini aja mie instan dulu, oke? Dan kamu harus makan buah yang paling penting. Oke, ada pertanyaan? Oke, ada pertanyaan lagi bila Ada kak. Semisal sudah terkena anemia, apakah harus tambah darah terus-menerus? Gini, baik, izin jawab lagi. Kalau mengonsumsi minuman tablet tambah darah itu dianjurkan dari tenaga kesehatan atau dari dokter karena diwajibkan untuk menambah zat besinya dan untuk mencegah terjadinya anemia yang kamu rasain seperti pusing, lesu dan sebagainya. Dan aku punya ini untuk kamu, ini adalah sebuah tablet tambah darah yang harus diminum. Nah, ini diminumnya itu 1 kali saja dalam sehari. Nih, bentuknya seperti ini. Dan ini kemudian itu wajib untuk yang terkena anemia. Kalau misalkan udah nggak terjadi merasa pusing dan sebagainya, untuk di-stop aja, yang bisa dilanjut seperti itu. Nah, ini agar apa ya, biar darah kamu lebih banyak lagi
dan bisa menjaga pola makan seperti itu. Ini bisa dilihat. Nanti aku bakal kasih ke kamu dalam bentuk kayak ini itu, dan yang tadi dijelasin juga kamu boleh minum ini pakai jus apapun itu yang mengandung vitamin C seperti itu. Jadi ya pakai Kenapa setelah minum kopi atau teh itu bisa menyerap besi ya? betul sekali Dek. Nah, teh dan kopi itu adalah meningkatkan penyerapan zat besi yang sulit untuk menyerap ke dalam tubuh kita. Makanya teh dan kopi itu untuk dijeda aja, misal jam waktu berapa itu dilakukan minum teh atau kopi gitu. Dan tidak boleh untuk setelah makan itu minum teh atau kopi kayak gitu, karena itu adalah meningkatkan karena itu meningkatkan zat besi di dalam tubuh kita. Nah, makanya lebih baik setelah makan itu harus meminum air putih atau jus, boleh vitamin C dan sebagainya untuk melindungi daya tahan tubuh dan mencegahnya terjadinya anemia seperti itu. Kayak ada yang mau ditanya ini bisa? Oke, cukup ya dari pembahasan ini. Intinya yang kita kesimpulan dari pembahasan dari tadi, anemia itu adalah kekurangan hemoglobin, dan gejala-gejala itu seperti yang tadi kamu tahu itu adalah lesu, lemas, pusing, punah-punah juga kan. Dan penyebab terjadinya anemia itu biasanya kekurangan vitamin C, lalu juga kamu menunda makanan dan mengonsumsi makanan instan seperti junk food atau segala macam. Cara mencegahnya untuk gizi seimbangnya juga kamu kasih tahu yang tadi dijelasin. Cara mencegahnya untuk mengonsumsi makanan gizi seimbang seperti daging apa aja deh, boleh daging ikan, daging merah, terus juga ada kacang-kacangan, terutama sayur ya, itu sayur paling penting banget seperti sayur bayam, brokoli dan sebagainya. Terus juga untuk kamu saat ini mengonsumsi tablet tambah darah untuk remaja putri seperti kamu ya. Nah, konsumsinya itu tambah darah ini satu kali aja, seminggu satu kali gitu. Nanti udah lagi kalau misalkan kamu udah merasa pusing, atau segala macamnya seperti itu. Dan ingat ya, dengan tadi kita memahami dari anemia, terus gejalanya, penyebab terjadinya anemia, cara mencegahnya, terus dan mengonsumsi tablet tambah darah ini, semoga bisa bermanfaat untuk kedepannya agar lebih sehat lagi seperti itu di keluarga. Ya, dan ini aku punya brosur. Kalau misalkan kamu lupa atau yang aku jelasin, kamu bisa pegang ini ya. Dan aku bakal kasih satu ini untuk kamu. Dan ini ada brosur biar kita samakan nomor 1 ke 1. Seperti ini ya. Terima kasih atas perhatiannya, udah membantu aku dan aku ngasih informasi untuk kamu. Semoga bermanfaat untuk kedepannya. Kalau misalkan nanti suatu saat ada teman kamu yang mau merasa sakit kamu bisa menjelaskan ini, kamu berbagi informasi juga ya di sini. Ini brosur intinya aja. Di sini cuma intinya aja, tapi yang aku jelasin tadi itu untuk khusus kamu aja. Itu ya. Terima kasih Mira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih Mira.